Terima kasih Pak Ray. Bapak Ibu hadirin sekalian, baik yang on maupun offline, tentunya para investor yang saya banggakan, yang join pada Public Expose pagi hari ini. Tentunya Perseroan akan mempresent supaya para investor mengenal, karena kalau nggak kenal kata senior atau Pak Setio nggak sayang ya Pak Setio. Jadi kita kenalkan supaya sayang, kalau sayang berarti pacaran, kalau pacaran berarti kita akan masuk ke pelaminan. Oke, yuk silakan. Next. Kita akan mempresent ada 6 item, jadi 1 sampai dengan Q&A. Jadi kita akan men-spend waktu masing-masing 10 menit, nanti ujungnya adalah Q&A akan kita perpanjang supaya teman-teman dari yang ikut di dalam online juga bisa mendalami terhadap Widodo Makmur ke depan itu growth drivernya apa sih. Next. Kita punya visi itu provide food for the nation. Kenapa kita menuju ke sana? Karena jumlah penduduk Indonesia yang 269 dan penduduk dunia akan sekarang ini pada posisi 7,5 miliar, sehingga layak negeri kita ini dari ujung timur sampai barat di daerah Katulistiwa dan bisa memproduksi pangan untuk diri kita sendiri dan tentunya untuk orang lain. Sinyalnya TV-nya mati Mas. Oke, tak lihat ke kiri, sorry. Jadi kita punya 5 business line. 3 daripada business line pertama ini menjadi growth driver dan keempat juga menjadi growth driver nantinya. Karena pertama itu adalah integrated livestock dari mulai breeding sampai dengan fattening. Itu growth driver pertama. Yang kedua adalah integrated poultry. Tapi kita berkonsentrasi pada end product yaitu karkas dan produk turunannya. Sehingga itu menjadi growth driver kedua. Yang ketiga meat processing. Meat processing itu menangkap dari 2 production sebelumnya untuk bisa diproses menjadi end product, itu growth driver ketiga. Keempat itu adalah komoditi. Karena sektor ini membutuhkan 60% dari supportnya dari komoditi dan bahan baku pakan. Disitulah kita dorong untuk menyiapkan produk sendiri sehingga kita bisa sustain terhadap suplai bahan baku pakan yang teman-teman investor suka nanya gitu. Widodo Makmur punya support daripada bahan baku pakan utama enggak Pak? Disinilah kita punya yang namanya cluster komoditi. Nah komoditi itu kalau kita kembangkan ke titik lain sebenarnya growth areanya masih lebar. Karena bisnis turnover di sektor ini kalau kita bicara turnover itu besarannya 1040 triliun. Yang paling kanan adalah construction dan energy. Jadi construction dan energi ini mendorong 4 business line sebelumnya untuk bisa melakukan cost reduction karena kita akan melakukan capex spending besarannya 11 triliun dalam durasi 5 tahun ke depan, terhitung dari tahun 2020 sampai dengan 2025. Sehingga klaster ini diperlukan untuk bisa men-saving minimal konstruksinya 5% dan renewable energinya itu men-saving cost kira-kira besarannya 30% daripada konsumsi energi yang kita butuhkan. Sehingga bisnis model yang dimiliki Widodo Makmur itu tidak dimiliki oleh company lain. Kita punya 5 bisnis line saling support, tapi juga dia bisa berdiri sendiri-sendiri, dia bisa stay alone. Kalau kita mau doing cattle sendiri bisa, ayam bisa, meat processing bisa. Tapi pada saat orkestrasi dilakukan, disitulah growth driver akan terjadi dan cost efisiensi akan tercipta. Next. Ini adalah bisnis ekosistem. Tadi sudah saya cuplik di depan, sehingga
pertama itu ada sebelah kanan atas itu adalah komoditi. Komoditi mendorong untuk mensupport terhadap pangan di cattle, di di livestock. Ke bawah dia juga mendorong terhadap proses integrated poultry-nya, sehingga 2 titik raw material dasar dibawa kepada meat processing. Produk kita akan efisien, sehingga kalau kita ingin masuk untuk menaikkan growth driver, raw materialnya punya, cost efisiensinya terjadi, sehingga growth drivernya bisa didorong. Nah, tengah itu sebagai pendorong, itu industri, konstruksi, dan energinya. Mereka men-serve terhadap 4 klaster lainnya, baik dari capex spending maupun dari energi kebutuhannya. Sehingga kalau dibandingkan ini semua, klaster ini layak disandingkan dengan Tyson Food US dan Thai Food Group di Thailand. Sehingga kita tidak bisa compare saja kepada industri poultry ataupun industri di live cattle saja atau meat processing saja, karena memang company ini terintegrasi 5 klaster saling mendukung, sehingga komparasinya adalah industri di US namanya sekali lagi Tyson Food, kalau di Thailand kita bisa mendorong ke Thai Food Group. Next. Berikutnya milestone, saya nggak akan cerita, tapi company ini saya bangun semenjak saya muda, sehingga kalau Bapak Ibu sekalian di online bisa kena shoot kamera, di depan saya ini ada 5 CEO cluster bisnis. Saya hanya mendorong untuk mereka melakukan melakukan grow company ke depan, karena selayaknya saya membangun generasi untuk bisa menciptakan itu, karena industri ini saya bangun sudah 26 tahun yang lalu, mulai start sampai dengan tahun 2017 kita develop yang namanya poultry, dan sekarang Widodo Makmur Unggas Tbk sudah menjadi public company pada awal tahun ini, sehingga milestone berikutnya adalah kita bangun rumah potong ayam terbesar di Indonesia untuk 1 titik, dan itu adalah standar ekspor, standar desain untuk bisa mendorong pertumbuhan ke depan kalau kita menyiapkan diri terhadap ekspor. Kenapa? Karena seluruh farm kita di poultry sudah dapat sertifikat bebas AI, sehingga seluruh fasilitas yang ada kita desain ke sana untuk bisa melakukan ekspor. Terakhir, hari ini adalah event yang besar buat kita, karena hari ini kita melakukan public expose untuk holdingnya. Sehingga untuk umur 26 tahun cukup company ini dewasa dan menangkap terhadap short supply yang tadi saya sampaikan di depan. Next. Ini adalah struktur pemegang saham. Jadi 95% dari 4 klaster bisnis yang ada itu masih dikuasai oleh Widodo Makmur Perkasa, dan 1 bisnis lain Widodo Makmur Unggas itu 15% sudah dimiliki oleh publik. Sehingga keseluruhan struktur pemegang sahamnya seperti tertera di dalam slide. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya Mbak Putih untuk bisa melanjutkan presentasi ini supaya para investor dapat view yang lengkap terhadap Widodo Makmur itu apa, sehingga keyakinan investor bisa tinggi bahwa kita bisa mendorong company ini ke depan untuk melakukan bisnis proses yang baik dengan pertumbuhan yang cukup besar sebesar 39 average dan potensinya ada. Silakan Mbak Putih. Terima kasih. Terima kasih Bapak Tumiana, selamat pagi Bapak dan Ibu yang telah hadir secara online dan juga offline. Izinkan saya untuk menjelaskan tentang bisnis Widodo Makmur Perkasa Tbk, apa yang kami lakukan dan posisi kami di consumer goods dan agriculture commodities di Indonesia.
Proses bisnis yang terintegrasi dari ujung ke ujung yang dilakukan oleh Widodo Makmur Perkasa Tbk, yaitu komoditas bertindak sebagai sumber pasokan bahan baku untuk pakan dalam bisnis ternak sapi dan juga ayam kami, menciptakan efisiensi biaya dan juga efektivitas, mulai dari tahap paling awal untuk perseroan. Kemudian peternakan sapi dan ayam yang terintegrasi, di mana pakan diproses di pabrik milik kami sendiri, sehingga efisiensi berikutnya tercipta secara signifikan dikarenakan untuk industri peternakan biaya pakan cukup besar kontribusinya dari total biaya. Dan kemudian adanya perkebunan jagung terintegrasi juga kelak akan menghasilkan pengurangan biaya yang signifikan, akan memasok kurang lebih 55% dari kebutuhan pakan internal. Selanjutnya dengan memiliki fasilitas pengolahan daging, akan menciptakan economy of scale bagi perseroan, serta meningkatkan kemampuan untuk menciptakan sustainable margin yang tercipta di segmen downstream. Bertindak sebagai capital expenditure delivery, layanan construction internal untuk fasilitas internal dan juga instalasi energi terbarukan, terjadi suatu penciptaan efisiensi tambahan biaya dan juga efektivitas berlapis yang kami ciptakan. Serta energi terbarukan bertindak sebagai cost reduction center hingga up to 30% dari total biaya energi, dan ini yang akan membuat Widodo Makmur Perkasa menjadi yang terdepan. Dengan adanya optimalisasi efektivitas dan efisiensi melalui program cost reduction yang dilakukan oleh perseroan mampu melakukan peningkatan bottom line dan juga terwujud pada growth yang signifikan dari tahun ke tahun, dan inilah mengapa bisnis model Widodo Makmur Perkasa menjadi satu-satunya di Indonesia. Lini bisnis kami yang pertama yaitu adalah lini bisnis Integrated Cattle Farm di bawah PT Pasir Tengah dengan market share sekitar 17% by 2021, mengoperasikan peternakan sapi potong terbesar di Indonesia dengan kapasitas 172.000 ekor per tahun. Kami ada di 2 lokasi dengan masing-masing luasan 130 hektar dan juga 35 hektar. Produk utama berupa sapi hidup atau live cattle yang berasal dari Australia. Sehingga di kedepannya menjadi penting untuk bisa memastikan pasokan, untuk bisa mendapatkan kepastian pasokan ke depannya dan juga mampu mengurangi biaya transportasi. Kemudian untuk diketahui oleh Bapak dan Ibu sekalian bahwa bahan baku untuk pakan sapi ditanam secara lokal dan tersedia sepanjang waktu. Dan kami juga mengembangkan breed baru, sapi dengan segala keunggulan terbaik bersama Universitas Gadjah Mada yang akan menciptakan keunggulan kompetitif lainnya bagi kami. Ini bisnis yang selanjutnya yaitu adalah Integrated Poultry Farm. Next. Ini bisnis yang selanjutnya itu adalah Integrated Poultry Farm di bawah PT Widodo Makmur Unggas Tbk yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 2 Februari 2021 dengan market share 4% by 2021. Berfokus pada hilir, di mana kami tidak seperti peers di industri unggas, di mana main revenue stream biasanya berasal dari pakan ayam dan juga DOC, perseroan mampu menciptakan margin yang berkelanjutan. Dikarenakan tidak adanya volatilitas, resiko volatilitas dan juga fluktuasi harga pada segmen daging ayam seperti bisa dilihat di grafik dalam bentuk tren harga daging ayam yang punya kecenderungan naik terus-menerus dari tahun ke tahun. Dan selanjutnya juga menciptakan lebih banyak peluang selama terjadinya jatuhnya harga live bird dengan memiliki rumah potong hewan unggas terbesar di Indonesia dalam satu lokasi dengan kapasitas 12.000 ekor per jam, didukung oleh cold storage berskala besar yaitu 9.000 ton. Kami mampu mengubah yang mungkin menjadi liability untuk orang lain menjadi peluang untuk kami dan juga bersama-sama berkoordinasi dengan pihak-pihak peternakan yang membutuhkan jasa kami. Terima kasih. Selanjutnya lini bisnis yang selanjutnya adalah meat processing. Di bawah PT Cianjur Ata Makmur, kami mengoperasikan rumah potong sapi
hewan sapi terbesar di Indonesia. Bahan baku dari peternakan sapi kami sendiri dalam persentase kecil, sedangkan porsi terbesar berasal dari impor daging sapi beku dan dingin, sehingga terjadi penciptaan nilai tambah untuk perseroan. Dalam waktu dekat, produk olahan daging yang saat ini 550 varian produk dalam bentuk sosis, nugget, bakso, dan lain-lain akan menjadi the next revenue driver selanjutnya dikarenakan peningkatan industri makanan olahan yang signifikan. Kami juga memiliki pabrik kulit dengan kapasitas 4.500.000 square feet per tahun. Lini bisnis yang selanjutnya yaitu adalah Agriculture Commodities Trading and Plantation di bawah Widodo Food Makmur Sejahtera, merupakan penyedia bahan baku pakan ternak dan unggas untuk lini bisnis sapi dan unggas dari grup perseroan. Kami memiliki gudang dengan skala besar 3.000 dan juga 5.000 metrik ton. Kami juga memproduksi beras kemasan premium dengan merek sendiri dengan kualitas yang terjamin memasok untuk keluarga di Indonesia. Lini bisnis yang selanjutnya, last but not least, yaitu adalah lini bisnis construction and energy. Sebagian besar proyek dalam grup dikontrakkan kepada Langgeng Makmur Perkasa yang menggawangi lini bisnis construction and energy dan dengan mengawasi pemasangan infrastruktur energi terbarukan di seluruh fasilitas grup memastikan bahwa diferensiasi yang signifikan dari Widodo Makmur Perkasa ini akan diterapkan dengan baik, mendukung Grand Design Widodo Makmur Perkasa sebagai wujud komitmen penerapan ESG. Next. Seluruh fasilitas rumah potong hewan dan rumah potong hewan unggas modern perseroan sesuai dengan compliance yang telah ditetapkan pemerintah dengan memiliki nomor kontrol veteriner dan juga sertifikat halal. Kami juga, seperti telah disebutkan oleh Bapak Tumiana sebelumnya, kami telah memperoleh sertifikat kompartemen bebas flu burung untuk peternakan ayam kami, memastikan bahwa produk daging ayam yang kami hasilkan aman. Kami juga memiliki audit in animal welfare secara berkala untuk peternakan sapi kami. Berikut adalah sedikit dari banyak penghargaan yang diterima oleh Bapak Tumiana sebagai CEO of the Year in 2019, Best CEO, Most Committed GRC Leader 2019, CMO of the Year 2018, dan The Best Industry Marketing Champion 2017, memastikan bahwa Bapak Tumiana adalah pemimpin yang tepat untuk memimpin grup Widodo Makmur Perkasa Tbk. Fasilitas perseroan berlokasi strategis dan tersebar di kota-kota penting di sepanjang jalur perdagangan, memastikan bahwa kami siap untuk segala opportunity dan peluang yang hadir. Dan sebagian besar peternakan dan pabrik kami berada di Pulau Jawa. Kenapa Pulau Jawa? Dikarenakan Pulau Jawa merupakan tempat tinggal sekitar 56,1% penduduk Indonesia terkonsentrasi di Pulau Jawa. Kemudian Pulau Jawa juga mewakili sekitar 70% dari total konsumsi daging sapi dan juga 50% dari total konsumsi daging ayam. Perseroan memiliki jaringan distribusi yang kuat dan luas di seluruh Indonesia, dapat dilihat sebagai hasil dari 26 tahun menyediakan consumer goods dan komoditas pertanian. Kami mensuplai ke distributor, supermarket, hotel, restoran, retail, dan juga e-commerce. Berikut adalah bisnis strategi yang diterapkan oleh Widodo Makmur Perkasa Tbk, yaitu yang pertama, optimalisasi biaya produksi. Dengan adanya pengurangan biaya produksi untuk sektor ternak, sapi dan unggas melalui pertanian terpadu dan juga perkebunan jagung internal untuk produksi pakan ternak. Kemudian strategi yang kedua adalah energi terbarukan. Investasi dalam pembangkit energi terbarukan untuk fasilitas daya listrik termasuk gas alam terkompresi atau CNG, panas surya, dan tenaga angin. Hal ini akan menurunkan biaya dari segi pembiayaan tanah juga bangunan melalui jasa konstruksi internal. Strategi yang ketiga adalah peternakan yang fully integrated,
produksi daging yang terintegrasi penuh dari hulu ke hilir, mulai dari export yard, pabrik pakan, pembibitan, penggemukan, dan juga pemanfaatan hasil samping untuk menghasilkan energi. Kemudian strategi yang keempat adalah pemasok protein hewani untuk Indonesia dengan memimpin industri menjadi pemasok protein hewani utama dengan berfokus pada produk daging olahan kami, termasuk karkas, sosis, nugget, bakso, potongan daging sapi, dan banyak lagi. Kemudian yang kelima adalah dengan berfokus pada segmen rumah potong hewan unggas modern. Kami memanfaatkan prospek pertumbuhan permintaan produk daging ayam yang solid di Indonesia dan juga harga daging ayam yang lebih stabil dibandingkan dengan harga ayam hidup, sehingga dengan berfokus pada segmen rumah potong hewan unggas modern, kapasitas fasilitas produksi perusahaan tumbuh mengikuti secara signifikan dan juga organik. Dengan adanya tata kelola yang kuat, bersama dengan pengelolaan faktor lingkungan dan sosial yang efektif, meningkatkan kemampuan perseroan untuk bekinerja dalam jangka panjang, yaitu 26 tahun dan seterusnya. Kami mampu memitigasi resiko, volatilitas harga secara efektif, juga menjamin penerapan prinsip sustainability untuk profit, people, and planet. Demikian pemaparan tentang bisnis in-depth PT Widodo Makmur Perkasa Tbk. Selanjutnya Ibu Mega selaku CEO akan menyampaikan key investment highlight. Kepada Ibu Mega kami persilakan. Terima kasih Ibu Putih. Selamat pagi Bapak Ibu yang saya hormati. Pada kesempatan kali ini saya akan memberi pemaparan mengenai key investment highlight dari PT Widodo Makmur Perkasa yang nantinya akan menjadi daya tarik bagi para calon investor. Ada 5 poin yang ingin saya highlight di sini. Yang pertama, grup kami memiliki sektor consumer goods dan juga komoditas pertanian yang dinamis dan menarik dengan prospek pertumbuhan yang solid. Yang kedua, grup kami memiliki ekosistem consumer goods dan juga komoditas pertanian yang komprehensif. Kemudian yang ketiga, grup kami memiliki fasilitas agroindustri yang ekspansif didukung oleh integrated farming kami. Yang keempat, merupakan poin yang paling penting, yaitu grup kami mampu menciptakan efisiensi biaya dan memiliki exposure yang minimum terhadap perubahan harga, didukung oleh bisnis model kami yang terintegrasi dan juga green energy. Yang kelima, grup kami memiliki tim manajemen dengan kualitas yang terbukti, didukung oleh keunggulan beroperasi. Kemudian sebagai katalis terhadap sektor consumer goods dan juga komoditas pertanian, grup kami didukung oleh pertumbuhan populasi di Indonesia dan juga pertumbuhan GDP per kapita di Indonesia pada 5 tahun ke depan, di mana pertumbuhan ini akan mencapai 1,1% untuk populasi dan juga 3,6% untuk GDP per kapita. Selain itu, konsumsi terhadap daging sapi dan juga daging ayam di Indonesia akan terus tumbuh, didukung oleh pertumbuhan dari middle class segment dan juga pertumbuhan dari productive age population di Indonesia, di mana productive age population di Indonesia ini berkontribusi sebesar 3/4 dari total populasi di Indonesia. Dan mereka ini memiliki high lifestyle dan juga dine out habits, yang kemudian akan menjadi support terhadap F&B industri dan juga industri daging di Indonesia. Kemudian dapat dilihat juga bahwa selected food market consumption di Indonesia pada 5 tahun ke depan akan tumbuh secara signifikan, mencapai 1.029 triliun rupiah. Hal ini didukung oleh konsumsi terhadap daging sapi dan juga daging ayam di Indonesia yang terus tumbuh pada 5 tahun ke depan. Dapat dilihat bahwa rata-rata pertumbuhan terhadap konsumsi daging sapi di Indonesia akan mencapai 0,6% per tahunnya, sedangkan untuk daging ayam akan mencapai 1,7% per tahunnya. Kemudian dapat dilihat juga pada bagian di kiri bawah bahwa konsumsi terhadap daging sapi dan juga daging ayam di Indonesia masih cukup rendah dibandingkan negara ASEAN lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa masih adanya opportunity untuk tumbuh bagi sektor tersebut di Indonesia.
di mana pada 5 tahun ke depan, konsumsi terhadap daging sapi di Indonesia akan mencapai 2,9 kg per kapita. Sedangkan untuk konsumsi terhadap daging ayam akan mencapai 15,2 kg per kapita. Yang menjadi poin yang cukup penting untuk kita ketahui bersama adalah grup kami yang memiliki ekosistem consumer goods dan juga komoditas pertanian yang komprehensif. Di mana grup kami memiliki ekosistem yang dibangun dari 5 lini bisnis kami yang terintegrasi secara vertikal dan juga secara horizontal. Grup kami mampu mengorkestrasikan kelima lini bisnis kami dan menciptakan ekosistem yang saling mendukung. Di mana lini bisnis komoditi dan juga lini bisnis construction dan energi menjadi support terhadap ketiga lini bisnis lainnya yang menjadi revenue driver bagi grup kami. Dengan adanya ekosistem tersebut, grup kami mampu menciptakan efisiensi pada bisnis proses kami dan juga mengimprove bottom line kami. Selain itu, grup kami juga memiliki fasilitas agroindustri yang ekspansif, didukung oleh integrated farming yang kami miliki. Grup kami telah membangun fasilitas-fasilitas produksi di beberapa area dan terus mengembangkan lini bisnis kami guna mencapai pemimpin di pasar consumer goods dan juga komoditas pertanian di Indonesia. Dengan fasilitas yang kami miliki, kami mampu memberi pasokan pada konsumen-konsumen kami melalui produk-produk dengan kualitas tinggi. Kedepannya nanti grup kami akan mengembangkan integrated farming di 3 titik lokasi di Indonesia, yaitu di Sumatera dengan luasan 6.000 hektar, di Sulawesi dengan luasan 9.000 hektar, dan di Papua dengan luasan 15.000 hektar. Di mana saat ini perusahaan kami sudah mengantongi nota kesepahaman dengan local government untuk proses pengembangan integrated farming kami. Integrated farming ini akan terdiri dari beberapa fasilitas, yaitu yang pertama adalah integrated cattle farm, yang kedua adalah integrated poultry farm, kemudian ada juga perkebunan jagung, pabrik pakan ternak, tempat pemrosesan biofertilizers, dan juga renewable energy yang akan terpasang di area-area fasilitas kami. Di mana dengan adanya ekosistem tersebut, kami mampu menciptakan efisiensi pada bisnis proses kami, dan kami juga memiliki green business model. Selain itu, dengan adanya ekosistem ini, kami juga dapat mengembangkan pasar kami, baik internasional maupun nasional. Bagi poin yang tidak kalah penting yaitu adalah grup kami mampu menciptakan efisiensi biaya dan memiliki exposure yang minimum terhadap perubahan harga. Hal ini didukung oleh grup kami yang memiliki bisnis model yang terintegrasi dan juga green energy. Ada 3 poin yang ingin saya highlight di sini. Yang pertama yaitu grup kami memiliki pabrik pakan ternak sendiri. Yang kedepannya kami akan membangun perkebunan jagung yang nantinya akan menciptakan suplai terhadap raw materials yang kami perlukan. Kemudian yang kedua, grup kami juga memproduksi biofertilizers sebagai komitmen grup kami untuk mencapai zero waste concept. Kemudian yang ketiga, grup kami juga dalam masa proses pengembangan renewable energy. Saat ini kami sedang melakukan proses instalasi pada fasilitas-fasilitas produksi kami. Untuk mengetahui lebih lanjut dan memahami lebih lanjut mengenai efisiensi biaya yang terjadi pada circular economy yang kami ciptakan, kami akan mempresent melalui bagan sebagai berikut. Dimulai dari peternakan sapi terintegrasi yang kami miliki. Limbah atau kotoran sapi akan diproses lebih lanjut menjadi biogas energy dan juga biofertilizers. Di mana biofertilizers ini akan digunakan sebagai pupuk kompos pada perkebunan jagung kami. Penggunaan biofertilizers ini akan menciptakan efisiensi biaya atau penurunan biaya sebesar 30% dari kebutuhan kompos. Kemudian, jagung yang telah diproduksi secara internal akan diproses lebih lanjut menjadi pakan ternak ayam. Sedangkan limbah dari jagung akan diproses lebih lanjut menjadi bahan baku untuk pakan ternak sapi. Penggunaan jagung untuk proses ini akan memberikan efisiensi biaya sebesar 25% dan penurunan biaya terhadap biaya yang diperlukan untuk jagung.
Kemudian sapi hidup dan juga ayam hidup akan diproses lebih lanjut pada rumah potong hewan modern kami. Kami juga menyediakan produk-produk olahan seperti sosis, bakso, dan nuggets. Pada seluruh bisnis proses kami didukung oleh renewable energy yang nantinya akan terpasang pada fasilitas-fasilitas produksi kami dan juga peternakan kami. Di mana pada 5 tahun ke depan, grup kami akan membangun 158 MW peak kapasitas renewable energy pada fasilitas produksi kami. Setelah seluruh fasilitas renewable energy ini terpasang, kami dapat menciptakan efisiensi biaya sebesar 30% terhadap kebutuhan energi kami. Selain itu, grup kami juga ingin mengembangkan sumber daya manusia dan juga komunitas-komunitas di Indonesia melalui beberapa program. Yang pertama yaitu kami memiliki program kemitraan pada peternakan sapi dan juga peternakan ayam terintegrasi kami, dan juga perkebunan jagung kami. Kemudian, untuk biogas energi dan juga biofertilizers yang kami produksi, kami akan mendistribusikan kembali pada UMKM yang berada di area fasilitas kami. Selain itu, untuk jagung yang diproses pada pabrik pakan ternak kami akan diperoleh 45% dari external parties. Kemudian kami juga menyediakan pelatihan-pelatihan kepada mitra kerja kami dan juga pada masyarakat lokal dan entrepreneurship muda di Indonesia melalui Kesatriaan Entrepreneurship Indonesia yang berlokasi di Jawa Tengah. Next. Selain itu, grup kami juga didukung oleh tim manajemen yang berkualitas yang telah memiliki keberhasilan beroperasi. Di mana grup kami memiliki 3 komisaris dan juga 5 jajaran direksi. Yang ingin saya highlight di sini adalah Bapak Tumiana selaku CEO dan juga founder dari Widodo Makmur Perkasa, di mana sebelumnya beliau menjabat sebagai CEO dari 2 BUMN di Indonesia dan memiliki lebih dari 30 tahun pengalaman. Di mana jajaran direksi lainnya telah memiliki lebih dari 20 tahun pengalaman kerja. Pada bisnis proses kami juga dibantu dan didukung oleh professional advisors guna memastikan kelancaran pada bisnis proses kami dan juga pengembangan bisnis kami. Di mana professional advisors ini berfokus pada animal nutrition dan feed science, animal reproductive management dan teknologi, dan juga animal pathology. Demikian pemaparan mengenai key investment highlight dari saya, yang selanjutnya dapat menjadi pertimbangan bagi Bapak dan Ibu sekalian untuk membeli saham PT Widodo Makmur Perkasa pada prosesi IPO ini. Selanjutnya saya akan mengundang Bapak Eko Andriana selaku CFO dari PT Widodo Makmur Perkasa untuk menyampaikan mengenai financial focal points. Baik, terima kasih Bu Mega untuk memberikan keyakinan yang lebih kepada para investor. Berikut kami sampaikan kinerja keuangan perusahaan sampai dengan Juni tahun 2021. Seperti yang kita ketahui, di tahun lalu, tahun 2020, ekonomi kita terdampak oleh pandemik COVID-19. Namun demikian, perseroan yang bergerak di sektor pangan dapat terus mempertahankan bisnis dan tetap tumbuh. Dapat dilihat dari performa keuangan selama 3 tahun terakhir, sampai dengan semester pertama tahun 2021. Aset perusahaan di semester pertama ini kita bukukan 4,1 triliun. Jika dibandingkan dengan posisi di semester tahun sebelumnya itu sebesar 3,2 triliun atau setara dengan pertumbuhan 30% year on year. Pertumbuhan aset 2020 sampai dengan 2021 ini dikontribusi oleh investasi yang dilakukan di bisnis poultry. Kemudian jika dilihat di ekuitas kami, perusahaan juga tumbuh hingga semester pertama di tahun 2021 ini menjadi sebesar 1,5 triliun. Sementara dibandingkan dengan semester pertama tahun sebelumnya itu sebesar 840 miliar atau setara dengan pertumbuhan 86% year on year. Peningkatan ekuitas tersebut di tahun ini dikontribusi oleh
earning selama semester pertama dan juga IPO dari anak perusahaan yaitu PT Widodo Makmur Unggas Tbk. In term of revenue, selain karena perusahaan bergerak di sektor pangan, juga karena bisnis perseroan yang telah bergerak lebih dari 20 tahun, sehingga keunggulan dan pengalaman operasional dari bisnis kami dapat terus mendukung pertumbuhan penjualan. Dapat dilihat sampai dengan semester pertama tahun ini, kami membuka penjualan sebesar 2,7 triliun dibandingkan dengan semester pertama di tahun sebelumnya yaitu 1,5 triliun. Dalam hal ini pertumbuhannya sekitar 80% year on year. Penjualan ini dikontribusi dari 5 bisnis sektor tentunya. Dapat dilihat adanya pertumbuhan yang signifikan di bisnis poultry dari tahun 2020 ke di semester pertama tahun 2021, di mana 48% dikontribusi oleh sektor poultry, diikuti dari sektor livestock atau sapi hidup sebesar 31%, kemudian dari meat processing dan produk olahan lainnya itu 13%, komoditi 5% dan construction 2%. Secara singkat, berikut adalah growth driver dari revenue perusahaan. Yang pertama adalah livestock business. Di semester pertama tahun 2021 kami telah mengutilisasi sekitar 43.000 ekor sapi atau sekitar 25% dari total kapasitas produksi kami per tahun, yaitu sebesar 172.000 ekor. Dan terus meningkat sampai dengan Q3 telah diutilisasi sekitar 55.000 ekor atau 32%. Dan expected sampai dengan akhir tahun ini akan terutilisasi hingga 60% atau sekitar 100.000 ekor. Kemudian growth driver yang kedua adalah dari bisnis poultry dengan main revenue-nya karkas ayam atau daging ayam. Di semester pertama tahun 2021 ini kami telah mengutilisasi produksi dari RPA kami itu sebesar 37.000 ton atau sekitar 47% dari total kapasitas produksi kami sebesar 79.300 ton karkas per tahun. Dan terus meningkat sampai dengan Q3 kami telah mengutilisasi sekitar 44.000 ton karkas ayam atau sekitar 56% dari total capacity. Expected sampai akhir tahun ini kami akan mengutilisasi sekitar 96% dari total kapasitas atau sekitar 76.000 ton karkas. Yang selanjutnya adalah meat processing business. Yang pertama itu meat fresh yang dikontribusi dari pemotongan sapi dan imported beef atau meat fresh. Di semester pertama ini kami mengutilisasi sekitar 2.400 ton meat fresh atau setara dengan 47% dari total kapasitas produksi kami per tahun sebesar sekitar 5.200 ton. Kemudian sampai dengan Q3 ini kami telah mengutilisasi hingga 65% atau sekitar 3.400 ton meat fresh. Dan expected sampai dengan akhir tahun ini kami akan mengutilisasi hingga ke 86% dari total kapasitas produksi atau sekitar 4.500 ton meat fresh. Kemudian yang kedua dari meat business ini adalah produk olahan daging. Hingga semester pertama tahun ini telah diutilisasi hingga 800 ton produk olahan, sekitar 37% dari total kapasiti produksi yaitu 2.100 ton per tahun. Dan sampai dengan Q3 ini kami telah mengutilisasi hingga 80% atau sekitar 1.700 ton produk olahan. Expected sampai dengan akhir tahun ini kita akan growth sampai dengan 94% dari total capacity atau sekitar 2.000 ton produk olahan daging. Kemudian growth driver berikutnya adalah dari commodity business. Sampai dengan Q1 tahun ini telah diutilisasi sekitar 3.400 ton beras atau sekitar 27% dari total kapasiti per tahun yaitu 50.000 ton production. Sampai dengan Q3 telah diutilisasi sekitar 23.000 ton atau sekitar 48% dari total kapasiti.
Dan ya sampai dengan akhir tahun ini expected kita akan mengutilisasi sekitar 62% atau sekitar 31.000 ton beras. Oke, next. Ya, kembali kepada kinerja keuangan perseroan sampai dengan first semester 2021. In term of profitability menunjukkan pertumbuhan yang sangat signifikan, di mana di semester pertama ini memang banyak dikontribusi oleh penjualan karkas daging ayam yang memiliki harga yang relatif stable. Laba kotor konsolidasi sampai dengan semester pertama tahun ini sebesar 386 miliar dibandingkan dengan tahun sebelumnya itu 199 miliar. Jadi pertumbuhannya itu sekitar 93% year on year. Kemudian laba komprehensif konsolidasi sebesar 126 miliar di semester pertama tahun ini. Dan di semester pertama tahun 2020 77 miliar atau ya pertumbuhannya sekitar 77% year on year. In term of EBITDA sampai dengan Juni tahun ini itu sebesar 289 miliar dan dibandingkan dengan semester pertama tahun sebelumnya 129 miliar. Ya, pertumbuhannya cukup signifikan, sekitar 124% year on year. Performa keuangan perusahaan juga dapat dilihat dari rasio-rasio keuangannya yang terus membaik in term of liquidity, kemudian solvabilitas yang mendukung perusahaan untuk continue to grow ya. Di current ratio itu sekitar 1,1 kali, kemudian debt to asset ratio 0,63 kali, terus membaik dibandingkan dengan periode sebelumnya. Kemudian debt to equity ratio juga terus membaik hingga ke 1,67 kali dan cash ratio 0,04 kali. Terkait dengan efisiensi dalam hal pemanfaatan equity and asset sampai dengan semester pertama tahun ini, return on equity itu sebesar 8% dan akan terus membaik. Expected full year kita akan reach sampai dengan 10% dan di tahun 2022 16%. Dan return on asset itu sebesar 3%. Expected full year nanti 2021 kita akan reach sampai dengan 5% dan 8% di tahun 2022. Oke, Bapak dan Ibu yang kami hormati, mungkin demikian pemaparan yang dapat kami sampaikan. Semoga seluruh presentasi yang telah disampaikan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai bisnis PT Widodo Makmur Perkasa. Selanjutnya kami persilahkan kepada perwakilan dari penjamin pelaksana emisi efek untuk dapat menyampaikan offering structure. Terima kasih. Terima kasih Pak Eko, Ibu Mega, Ibu Putih, dan Pak Tum atas presentasinya. Selanjutnya kita akan memasuki indikasi struktur penawaran dan timetable IPO yang akan dibawakan oleh Bapak Mukti Wibowo selaku Direktur PT Mirai Aset Sekuritas Indonesia. Tempat dan waktu kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Rey. Akan kami lanjutkan dengan indikatif offering structure. Issuer adalah PT Widodo Makmur Perkasa atau WMP kita sebutnya, parent company. Offering size atau percentage float adalah sampai dengan 8.333.333.300 saham. Seluruhnya saham baru atau sebesar 25% dari enlarged capital. Tranches adalah placement to Indonesia dan international institution investors, public offer to retail investors di Indonesia. Selling restriction adalah Reg S, lock up, mandatory lock up untuk 8 bulan after OJK registration statement become effective. Adapun use of proceed adalah approximately 11,43% to finance development of export yard, animal logistic facility, and abattoir in Australia. Sekitar 19,05% to construct an integrated farming and corn plantation facility.
sekitar 19,05% to capital injection to subsidiaries, dan sekitar 17,9% to repay bank debt. Sekitar 32,57% for working capital to fund raw material purchases. Listing target November 2021 using 30 June book ya 2021, dan kemudian listing venue tentunya di PT Indonesia Stock Exchange ya, atau Bursa Efek Indonesia. Adapun supporting parties yang membantu dalam rangkaian proses IPO ini adalah Joint Lead Underwriter PT BRI Dana Reksa Sekuritas, PT CIMB Niaga Sekuritas, PT DBS Victor Sekuritas, dan PT Mirai Aset Sekuritas Indonesia. Domestic Legal Counsel untuk issuer atau emiten adalah HWMA Law Firm. Untuk International Legal Counsel to Issuers adalah DLA Piper. Untuk Domestic Legal Counsel to JLU adalah Tumbuhan and Partners. Untuk International Legal Counsel untuk JLU adalah Bakers and McKenzie. Independent Auditor adalah KAP Hertanto Grace Karunawan. Untuk Industry Consultant adalah Frost and Sullivan. Adapun appraisernya adalah KJPP Iskandar dan rekan. Notaris Ibu Nanet Cahyani, dan share registra adalah PT Datindo. Lanjut. Berikut adalah indikatif timetable di mana kita harapkan kita memperoleh pre-effective statement dari OJK pada tanggal 26 Oktober 2021 yang lalu, dan kemudian kita mulai masuk ke periode book building dari tanggal 27 Oktober sampai dengan 9 November 2021. Dan alhamdulillah hari ini kita dapat melaksanakan public expose yaitu di tanggal 28 Oktober 2021, dan kita harapkan kita bisa memperoleh statement letter efektif dari OJK yaitu tanggal 18 November 2021, dan kita dapat masuk kepada public offering period indikatifnya tanggal 22 sampai 24 November 2021, dan dilanjutkan dengan proses allotment tanggal 24 November 2021, dan share distribution akan dilakukan pada tanggal 25 November 2001, dan kita harapkan kita bisa listing di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 26 November 2021. Lanjut. Adapun price range atau rentang harga yang ditawarkan dalam IPO ini adalah sebesar 160 sampai dengan 220 rupiah per saham. Demikian yang dapat kami sampaikan, mungkin saya kembalikan kepada MC untuk melanjutkan sesi tanya jawab. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Wibowo, dan tentunya Bapak Ibu boleh kita berikan apresiasi kepada jajaran direksi dan juga penjamin pelaksana emisi efek atas paparannya pada kesempatan pagi hari ini. Dan tentunya Bapak Ibu serta para hadirin sekalian yang masih bergabung baik di dalam ruangan bersama kami maupun secara virtual, kini kita akan langsung memasuki sesi tanya jawab. Dan sebagaimana sudah saya informasikan di awal acara tadi, bagi Bapak dan Ibu undangan serta para calon investor yang akan menyampaikan pertanyaannya kepada Direksi PT Widodo Makmur Perkasa Tbk, dipersilakan untuk menuliskan pertanyaannya pada kolom chat di bawah dengan format nama, spasi institusi, spasi pertanyaan Anda. Sekali lagi dengan format nama, spasi institusi, spasi pertanyaan Anda. Tentunya kami persilakan, dan untuk memandu jalannya sesi tanya jawab pada pagi hari ini, kami undang dengan hormat Bapak Iwayan Gemu selaku Direktur PT CIMB Niaga Sekuritas. Kepada Bapak Iwayan Gemu kami persilakan. Selamat siang Bapak Ibu para calon investor. Setelah kita tadi mendengarkan bersama-sama rangkaian presentasi baik dari manajemen dari perseroan maupun dari Joint Lead Underwriters mengenai perusahaan dan mengenai struktur dari IPO ini, kini kita tiba pada sesi tanya jawab. Jam saya menunjukkan jam 11:37. Mungkin kita sediakan waktu sekitar 15 menit untuk sesi tanya jawab ini.
Kita akan pilih dari pertanyaan-pertanyaan yang masuk dari Bapak Ibu sekalian melalui fasilitas Q&A ini akan dijawab langsung oleh baik oleh perseroan maupun oleh para profesi lembaga penunjang yang mungkin relevan untuk menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian. Untuk itu kami mulai dengan pertanyaan yang sudah masuk, yaitu pertanyaan mengenai bahwa WMP mencatatkan peningkatan pendapatan serta laba yang cukup signifikan. Kira-kira berapa lama perseroan akan mengalokasikan laba sepenuhnya sebagai CAPEX? Dan pada tahun berapa perkiraan pembagian dividen kepada pemegang saham mulai dilakukan? Itu pertanyaan dari Pak Rahmat. Untuk Pak Tumiono, kami persilakan barangkali siapa yang akan menjawab. Baik, terima kasih Pak Wayan, Pak Ahmad yang saya hormati. Memang capex spending itu kita desain sampai dengan 2025, besarannya 10,9 triliun. Tapi bukan berarti dividen payout-nya nggak dilakukan. Jadi dividen payout tetap kita akan lakukan pada tahun 2023. Karena IPO ini berada di akhir tahun 2021, sehingga dividen payout itu diawali nanti di tahun buku 2022 dan akan dibayarkan di tahun 2023. Jadi walaupun capex-nya nilainya tinggi, Pak Ahmad enggak usah takut karena dividen payout tetap akan kita distribusi, dan dari forecast cash flow yang kita miliki itu dengan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Bowo daripada price range itu akan mendasari terhadap positif cash flow kita dengan capex yang 10,9 tepatnya, itu masih akan positif average di angka 2 dan cenderung naik sampai dengan di 2023 itu akan mengalami positif kira-kira besarannya 5 triliun. Terima kasih Pak Wayan, mudah-mudahan menjawab terwakili dari teman-teman yang ikut di online semua. Terima kasih Pak Wayan. Terima kasih Pak Tumiono. Mudah-mudahan pertanyaannya sudah terjawab mengenai kapan kira-kira perusahaan akan mulai membagikan dividen. Pertanyaan berikutnya adalah pertanyaan dari Fania. Pertanyaannya, Widodo Makmur Perkasa memiliki rencana CAPEX yang sangat agresif, di mana kalau hanya melalui IPO ini saja masih terdapat banyak kekurangan dari rencana CAPEX yang telah ada. Dari mana pendanaan tambahan tersebut akan didapatkan oleh WMP? Sekali lagi Pak Tumiono, barangkali ada yang bisa menjawab dari direksi, silakan. Oke, Fanya, jadi sumber dari capex spending itu tidak hanya dari IPO. Yang tadi saya sampaikan di depan bahwa kita akan kombinasi mana cost yang paling efisien. Return earning kita bergerak dalam waktu 4 tahun ke depan, gradual. Itu pada tahun 2022 itu forecast return earning kira-kira sekitar 1 triliun. Bergerak sampai dengan 5 tahun kita akan punya sumber sendiri kira-kira 7. Bond akan kita isu, mana yang lebih efisien karena ngelihat bisnis proses kita ini adalah green company, itu rasanya sekarang ini untuk green bond itu rate-nya akan murah. Nanti akan kita lihat sumbernya dari bond juga akan kita combine sehingga teman-teman investor nggak usah takut sumbernya dari mana. Dengan kondisi tadi itu pada saat IPO ini terjadi, debt to equity ratio kita hanya di angka 1,9
Sebentar. Debt to equity ratio kita itu hanya 2022 cuma 0,98. 0,96 kira-kira 2021, enggak sampai 1. Sehingga kalau kita lihat kemampuan perusahaan itu masih lebar. Jadi desain tadi didasari oleh debt to equity ratio kita di angka 1 lah. Jadi itu akan termaintain sampai dengan 2026 dengan total capex 11 itu masih di bawah 1 dan trennya turun menjadi 0,75 pada tahun 2024. Itu kira-kira sumber pembiayaannya. Jadi tadi saya sampaikan bahwa angkanya masih positif di bawah, rasio covernya masih oke, sehingga ruang gerak kita itu masih lebar, tergantung sumber mana yang akan kita pakai dan mana cost yang paling efisien. Tentunya kita tidak juga bisa ngenolkan tanpa debt gitu ya. Nanti Pak Heri sama Pak Ali itu terus enggak zero debt jadi turu, apalagi Pak Esvan gitu ya. Jadi para CEO ini kalau enggak dikasih utangan nanti ngantuan gitu. Keenaan. Jadi tetap kita combine. Nah, kita enggak boleh juga zero debt itu enggak boleh. Nanti Mas Saiful terus jalan-jalan ke Madura. Gitu Tania. Jadi semua under design. Kita mungkin tidak melakukan forecast, tidak mendesain sebuah konsep korporasi. Mudah-mudahan menjawab Mbak. Jadi dengan gambaran tadi, debt to equity-nya di bawah 1, capex spending-nya di 11 gitu ya. Itu tataran company sudah dalam posisi baik. Mau melakukan development masih ada free cash. Mau melakukan development rasio terhadap covernya masih lebar. Jadi bebas melakukan pilihan sumber resource keuangan. Kalau kita ngelihat sekarang dana di perbankan juga luar biasa besar gitu ya, dari dana masyarakat yang terkumpul belum terpakai. Disitulah sebenarnya ruang kita ciptakan untuk menaikkan revenue sehingga kita bisa menggrab sebuah opportunity besar yang kita targetkan. Sapinya market share-nya di angka 27, ayamnya di angka 14 sampai dengan 16 gitu ya, meat processing-nya di angka 8, komoditinya di angka 4. Angka 4 itu turnover terhadap 1.000 triliun itu Pak Eswan banyak tuh, jadi didengerin tuh offline semua. Jadi kalau ngomong yang tanggung jawab ini yang 5 ini Fania. Jadi saya sih nyampaikan aja dari belakang, tapi yang tanggung jawab yang ada 5 di depan. Terima kasih. Terima kasih Pak Timiano. Pertanyaan berikutnya, mohon maaf saya langsung baca pertanyaannya aja. Dari Pak Arief, pertanyaannya apakah Widodo Makmur Perkasa juga akan masuk ke bisnis power plant tenaga biogas dengan memanfaatkan kotoran sapi milik perseroan? Silakan Pak. Iya, Pak Arief kita bukan mau masuk, tapi berkewajiban untuk bisa men-cycle terhadap bisnis proses kita. Jadi kalau saya bicara misalnya power plant, bahasa power plant itu bisa diartikan lebar. Bisa ngomong kepada coal fire, bisa ngomong terhadap hidro, bisa ngomong terhadap gas. Widodo Makmur akan melakukan proses renewable energy dan itu hanya mensupport terhadap kebutuhan internal. Tadi dijelaskan sama Pak Eko bahwa Mbak Putih bahwa kita kebutuhan energi sendiri itu 158 megawatt yang akan deliver pada semester 1 tahun 2022 itu besarannya 38 megawatt. Itu gede banget. Bahwa itu bukan kita akan konsentrasi membangun pembangkit, tapi kita akan menyiapkan ataupun mensupport energi daripada kebutuhan diri sendiri, tapi itu didorong dari raw material yang existing, yang Pak Arief sebut,
kita bilang kotoran sapi itu kecil. Kotoran sapi yang kita satu farm dengan kapasitas 42.000 itu hanya bisa mengenerate energi kira-kira 3 mega. Sementara kebutuhan kita di dalam satu lokasi farm itu rata-rata 5 mega. Di rumah potong itu kita butuh 5,5 mega, pabrik pakan kita itu perlu 15 megawatt. Jadi disitulah Widodo Makmur melakukan proses itu untuk bisa men-serve dirinya sendiri. Jadi boleh dibilang pembangkit, enggak juga, tapi kita adalah membangun renewable energy, baik itu dari matahari maupun dari angin, untuk bisa mendorong cost reduction, dan akhirnya itu akan menuju ke revenue driver. Kalau cost kita efisien, itu ujungnya revenue drivernya akan naik karena competitiveness kita tinggi. Artinya direktur pemasaran itu sebelah kiri tuh yang cewek. Oh mana tadi? Oh sebelah kanan. Oh nah yang sampingnya Pak Re itu gampang jualan. Gitu kira-kira Pak Re. Mudah-mudahan menjawab. Jadi kita akan melakukan green konsep untuk melakukan prosesi bisnis kita. Terima kasih Pak Arif. Baik, terima kasih Pak Tumiana. Mudah-mudahan sudah menjawab pertanyaan dari Pak Arif tadi kalau nggak salah ya. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah dari Pak Yosua dari Samuel Group. Pertanyaannya adalah, saat pandemi ini banyak perusahaan sapi lain kesulitan mendapat impor anak sapi dari Australia. Hal itu membuat perusahaan-perusahaan kesulitan untuk beroperasi. Apakah WMP juga terkena imbas yang sama? Adakah mitigasi dari hal tersebut untuk terus bertumbuh? Silakan Pak Tumiana. Ya, sebenarnya bukan Pak Samuel, bukan kesulitan untuk mendapatkan import anakan. Tapi pada materi presentasi saya tadi saya sampaikan bahwa kita itu belum kita itu sadar atau enggak, pada pertengahan 2020 itu peningkatan harga komoditi mengalami lonjakan bukan hanya kenaikan, karena naiknya 67,9%. Tolong boleh dibuka slide saya Mas yang untuk peningkatan harga. Jadi tolong teman-teman duduk di slide. Ini masih Q&A supaya clearance gitu. Jadi clearance tidak sulit sebenarnya, raw material itu ada. Bahwa mengalami hambatan, iya saya jawab. Tapi tergantung connection kita. Bahwa kita masih bisa tadi disampaikan oleh Pak Eko, trennya kita mengalami utilisasi farmnya mengalami peningkatan. Sehingga ke operasi itu boleh dibilang tidak mengalami kesulitan, depend on, makanya yang namanya bisnis kelolaan itu subject to management. Tidak ada yang namanya kesulitan terjadi. Bahwa COVID terjadi, turnovernya kapal naik enggak? Iya, karena biasanya kapal itu dibersihin cuma 2 hari, tapi harus perlu 15 hari untuk clearance terhadap kapal. Sehingga kita schedule-nya harus tight untuk menyiapkan itu semua. Tolong Mas Jati dibuka itu peningkatan harga sapi di 2020 dan trennya di 2020 sampai dengan 2021. Jati mana Jati? Ya, dibuka, jangan telat supaya tahu. Nah, itu mengalami sebuah perubahan tata kelola Pak Samuel. Nah, siapa yang siap di dalam tata kelola manajemen, disitulah dia akan mendapatkan peluang yang baru. Jadi boleh dilihat nanti trennya Widodo Makmur, nanti di slide dijelaskan Pak Eko, utilisasi kita itu dari berapa persen sekarang sudah menjadi 60 tadi Mas ya. 63 kalau nggak salah, 63% gradual. Gitu Pak Samuel, jadi teman-teman tolong dimengerti bahwa ini bukan masalah kesulitan mendapatkan, tapi how to manage your company untuk adjust terhadap suasana. Suasana ini mengalami perubahan sehingga kita perlu adjustment
kepada seluruh jajaran manajemen untuk bisa mengelola lebih baik. Udah bisa dibuka Jati? Perubahan harga sapi yang di 2020, tolong di-share di sini. Bisa enggak? Gitu Pak Samuel, nanti sambil nunggu slide nanti Pak Samuel saya kasih gambaran supaya gampang lihatnya kapan itu angka berubah gitu ya. Ini teman-teman sana dikira Q&A itu udah rampung, ini Q&A itu belum rampung. Jadi kalau presentasi Q&A belum rampung, di sananya harus di-prepare. Silakan selanjutnya Pak Wayan. Terima kasih. Mudah-mudahan jawab Pak Samuel. Terima kasih. Demikian pertanyaan tadi ya dari Pak Yosua Samuel, grup, mudah-mudahan sudah menjawab. Kita masih punya waktu untuk satu pertanyaan lagi. Pertanyaan berikutnya, pertanyaan terakhir untuk kesempatan ini adalah bagaimana kiat WMUU untuk saat ini? Pabrik pakan di Ngawi belum selesai, sekarang expand poultry padahal pabrik pakan belum selesai. Padahal harga pakan makin lama makin mahal. Padahal untuk bisnis peternakan pakan menjadi hal utama. Ya, ini pertanyaan dari Pak Jody. Persilakan Pak Tumiono. Baik, makasih Pak Wayan. Pak Jody, pabrik pakan kita itu sudah beroperasi di di Serang. Jadi bukan kita tidak punya pabrik pakan. Pabrik Ngawi itu adalah bagian daripada growth support yang akan selesai gradual mulai Q2 tahun 2022. Itu adalah pabrik pakan terbesar di Indonesia yang akan kita siapkan di kilometer 600 di Ngawi. Itu akan deliver semuanya sampai dengan kapasitas 140 ton per jam itu di Q3. Sehingga selesainya pabrik pakan Ngawi itu mendasari kalkulasi terhadap pertumbuhan fasilitas yang lain. Jadi tolong Pak Jody itu ditata. Yang kedua boleh dibukain terhadap agreement yang ke pemerintah daerah tadi, mana Jati? Itu belum ngonek ya? Bukain yang agreement sama yang ngoperate Jati, jangan orang lain nggak ngerti itu slide kita. Jadi pakan itu memang jadi bahan pokok untuk kebutuhan raw material daripada pabrik pakan. Makanya ke depan yang kita desain adalah 55% daripada kebutuhan sendiri itu kita tanam dan itu sudah dapat komitmen buka. Nah ini di dalam slide mudah-mudahan Pak Jody bisa lihat. Ini adalah lahan yang akan kita tanam, itu akan mensupport 55% daripada kebutuhan raw material kita di pabrik pakan. Ini akan bareng nih, jadi tahun depan kita akan bangun satu dulu integrated farming. Nanti gradual ini akan deliver semua lahan sebesar 30.000 hektar ini dalam 4 tahun ke depan. Ini akan menjadi jaminan bahwa company ini akan sustain ke depan dan volatility daripada selling price ataupun bottom line daripada margin kita terjaga. Itu yang yang membedakan kita dengan yang lain sehingga integrated farming ini diperlukan. Saya balik terhadap tadi kesulitan suplai yang masalah sapi biar jawab sebelumnya. Mudah-mudahan ini Pak Jody kejawab. Jadi ini rantai ini kita bangun rantai pasok ini kita bangun untuk menjaga konsistensi daripada proses sebelumnya. Terus bukan ini. Ya, Pak Samuel bisa lihat di grafik tadi ya, Samuel Pak Jody, Pak siapa tadi? Pak Yosua Samuel Sekuritas. Ini boleh dilihat di garis bawah tahun 2021 pergerakan harga sapi live cattle di 2021 itu trennya meningkat. Tapi perubahan peningkatan harga di grafik yang paling kiri atas itu kalau kita rasiokan itu peningkatannya adalah 67%. Sehingga pasar perlu settlement gitu.
Kita nggak bisa langsung utilisasi dari seluruh pabrik, tapi harga di market belum mengalami perubahan atau mengalami istilah saya equilibrium baru. Tapi pada saat bulan tahun 2021, Pak bisa lihat itu yang grafik ke tengah ataupun ke kanan yang beef, yang tengah yang cattle. Itu harga jualnya sudah meningkat, average-nya di 50.000 di bawah, sampai dengan posisi bulan Oktober, disitulah utilisasi pabrik akan kita tingkatkan, utilisasi fasilitas kita tingkatkan, supaya growth kita bisa kita capai. Jadi di sini data ini menggambarkan bahwa manajemen terhadap transportasi yang ada harus dirubah, paradigma berpikir kita berubah, manajemen juga harus berubah, karena memang suasana berubah. Gitu. Suasana berubah. Orang kaget-kaget. Kalau orang dulu cerita tentang besok ini ada uncertain, ada ambigu. Jadi ya sekarang ini orang nggak tahu perubahan yang terjadi, tiba-tiba kita nggak tahu, gitu. Tiba-tiba mall tutup, tiba-tiba energi shortage akibat fosilnya energi fosilnya supportnya nggak cukup, pertumbuhan support dari renewable-nya nggak cukup, berdampakkanlah seluruh tataran sehingga masuklah ke harga komoditi di dunia mengalami peningkatan. Jadi itu Pak Joshua, mudah-mudahan bisa jawab, Pak Jody bisa jawab, karena pabrik ini dibangun beriringan dengan fasilitas yang lain kita bangun. Jadi gradual bahwa 140 ton itu reflected terhadap kebutuhan jagung sebulan kira-kira nanti di Q3 2022 itu 35.000 ton. Sehingga 35 ton itu reflected terhadap luas tanam 32.000 hektar. Kalau 32.000 hektar kita punya sudah nyadangkan 30, panennya 2 kali artinya akan tersecure. Begitu Bapak Ibu para calon investor yang ikut di dalam public expose pada siang hari ini. Mungkin waktu saya kembalikan Pak Wayan, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan dari teman-teman calon investor. Terima kasih. Terima kasih Pak Tumiana atas jawabannya yang sudah cukup lengkap saya rasa. Kami yakin sudah menjawab pertanyaan dari semua penanya tadi. Kepada Bapak Ibu yang sudah bertanya tadi, kami ucapkan terima kasih banyak atas partisipasinya. Tentunya masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang mungkin belum bisa dijawab pada kesempatan ini. Bapak Ibu masih bisa sampaikan langsung kepada Joint Lead Underwriters maupun kepada perseroan. Namun karena keterbatasan waktu, sesi tanya jawab ini kami tutup. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Ibu semua. Selanjutnya acara kami serahkan kembali kepada MC. Terima kasih Bapak Ibu, boleh kita berikan apresiasi sekali lagi. Pak Wayan, Pak Tum, dan seluruh jajaran direksi dan perwakilan dari